Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Gimana? Si Rajendra sehat? Alhamdulillah. Ini kita awal pertemuan kita hari ini dengan berdoa lebih dahulu agar apa yang jadi harapan kita Allah kabulkan, Allah mudahkan semuanya. Mari kita sama-sama dan mulai kita minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah berhajat bersyafaat menuju solihah, berhajat di adalah pasal 11 IPS 2 Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajib billahi rabbana bismil dinan wa muhammadin rasulullah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita mulai materi, kita absen terlebih dahulu ya. Afrizal Raka, Daratullah, Alisa, Daratullah, Anissa, Daratullah, Linda, Daratullah, kemudian Kevira, Daratullah, kemudian Henry, Daratullah, Ifaniza, sakit, semoga cepat sembuh ya. Oke, kemudian Janu, Daratullah. Mereka yang belum kembali, sudah semuanya ya. Oke, kalau aku semoga Allah berkati kita semuanya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan dan membahas tentang subbab kita yang keempat, bab kita yang kelima. Yaitu bab kelima itu artinya khotbah, dakwah dan tabligh. Tentunya sudah sering kalian dengar, bahkan mungkin kan sudah tahu semuanya ya. Cuma pada kesempatan kali ini kita bahas, ya. Nanti paling tidak masing-masing dari kalian itu paham betul, ya, apa itu khotbah, apa itu dakwah, apa itu tabligh. Ya. Di sini ada kata konsep yang pertama, kita yang akan kita bahas, yaitu fokus kepada KD, yaitu konsep dasar, kemudian pengertian khotbah, tabligh dan dakwah, kemudian ketentuan khotbah, tabligh dan dakwah, kemudian perbedaan khotbah, Jumat dan dakwah, kemudian cara menyusun teks khotbah Jumat dan dakwah. Nah, adapun metode pembelajaran kita, ya, disertai dengan tujuannya yaitu adalah melalui metode pembelajaran kooperatif free, ya, dengan metode belajar di mana siswa bekerja, ya, secara berpasangan dan bergantian, ya, secara lisan untuk menjelaskan sebuah materi, ya. Kemudian nanti terkait dengan apa? Khotbah, tabligh dan dakwah. Nanti masing-masing dari kalian, tiap-tiap kelompok itu nanti untuk bisa mempresentasikan, ya, apa yang sudah kalian pahami. Seperti itu. Ya, adapun aspek kita kali ini, ya, adalah aspek fikih. Ya, kita lihat di sini untuk SK-nya yaitu kaitannya dengan standar kompetensi, yaitu memahami khotbah, tabligh dan dakwah. Kalinya yaitu menjelaskan pengertian khotbah, tabligh dan dakwah, kemudian menjelaskan tata-tata khotbah, tabligh dan dakwah, dan yang terakhir yaitu meregakan ataupun mempraktekkan khotbah, tabligh dan dakwah. Nah, di sini saya ingin, ya, buat kesempatan dengan kalian semuanya, kita buat kesempatan masing-masing dari kalian, saya minta untuk melakukan resume terkait dengan materi yang akan sampaikan kepada kalian, ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 anggota. Ya, kalau ini sudah sesuai dengan tempat duduk kalian masing-masing, jadi 1 bangku 1 kelompok. Itu aja ya, biar lebih gampang, itu aja ya. Dan nanti saya minta kalian untuk, ya, bergantian. Ada yang menjadi seorang presentator yang mempresentasikan, ada yang menjadi seorang pendengar. Nanti saya tunjuk secara acak dari Bani, gitu ya. Oke, kalau sudah, langsung saja saya akan bentuk kelompok dan saya berikan tugas untuk kalian. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kelompok sendiri ya. 8, 9, 10, 11. Oke, yang sendiri bisa langsung menyatu dengan temannya yang
Biar sekalian jadi satu aja. Oke, silakan. Biar cepat ya. Oke. Iya. Ya. Oh ya. Oke, akan saya berikan masing-masing kepada kelompok, yaitu tugas. Silakan nanti kalian bagi siapa yang jadi presentator dan siapa yang jadi pendengarnya. Gitu ya. Oke. Ini kelompok 1 membahas tentang pengertian khotbah. Kelompok 2 membahas tentang rukun khotbah. Kelompok 3 membahas tentang sunnah menjadi seorang khatib, ya, atau tata cara menjadi seorang khatib. Kelompok 4 membahas tentang syarat dan keabsahan khotbah. Kelompok 5 membahas tentang pengertian tabligh. Kelompok 6 membahas tentang susunan dan cara pembuatan teks tabligh. Ya, kelompok 7 membahas kaitannya dengan pengertian dakwah. Ya, membahas tentang susunan rangka dalam pembuatan dakwah. Ya, cukup. Saya beri waktu kalian 10 menit ya untuk melakukan diskusi. Ya, siapa yang nantinya akan mempresentasi, ya, sekarang saya tunjuk nanti masing-masing kelompok harus ada mewakili. Nanti secara bergantian. Gitu ya. Oke, saya berikan kesempatan untuk bisa langsung melakukan diskusi. Ya. Oke, silakan.
Udah ketemu? Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah kita tunjuk syarat saja ya. Oke. Kelompok lima. Ya, tadi kelompok lima bahas tentang apa? Oke, pengertian tabligh. Oke, silakan satu orang maju depan untuk menjelaskan tentang pengertian tabligh. Ya, silakan. Siapa yang jadi presentatornya? Dua orang yang maju atau satu orang aja maju? Nanti yang satu lagi gantian menjelaskan. Yo, silakan. Ya, silakan. Mudah-mudahan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafia Sarah Jumidi dari Absen 28. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan pengertian dari tabligh. Tabligh itu menurut bahasa berasal dari kata balagho, ibalighu atau tabligho yang berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan dan perkataan. Bagaimana, bisa dipahami semuanya? Bisa ya? Menjelaskan tentang apa tadi? Pengertian tabligh. Pengertian tabligh ya. Tadi intinya apa tadi? Intinya itu artinya menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Ya. Bisa diterima ya? Oke. Close buat saudara kita yang sama ini. Ya, tadi kelompoknya bisa coba mengulang kembali apa yang disampaikan oleh saudari Sal. Silakan. Ya. Oke. Ya. Menangkap apa yang kamu pahami tentang ya penjelasan dari saudari Sal. Menjelaskan? Oke, memberitahukan pesan ceramah secara lisan ataupun perkataan lisan, perkataan sama. Oke, boleh nggak apa? Close buat saudari Salina. Oke ya. Oke, selanjutnya gantian kelompok 1. Silakan. Menjelaskan apa? Pengertian khutbah. Oke, silakan bisa maju ke depan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenny Murasir dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang pengertian khutbah. Menurut bahasa, khutbah adalah bahasa Arab ya. Sedangkan menurut istilah, khutbah adalah pidato di atas mimbar yang sesuai syarat dan prosedur kita bisa mengajak tawi untuk lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bagaimana? Bisa dipahami ya? Close buat saudara. Oke. Yang keras kan biar yang lain ikut mendengarkan.
Ya, bisa dipahami paling tidak ya. Oke, close buat saudara Raffi. Karena kalau kita melihat ya satu kali lagi kelompok 3. Ya, silakan. Ya, oke. Close buat saudara Reski luar biasa. Oke, paling tidak kita sudah bisa pahami. Pertama, tadi kita lihat ada kelompok berapa tadi yang masuk pertama tadi? Kelompok 5 ya. Membahas tentang tablik. Tapi kita pahami bersama, kita simpulkan. Tablik artinya adalah menyampaikan, ya, secara istilah, yang adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah SWT kepada umat manusia agar dijadikan sebagai pedoman hidup supaya apa? Memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, orang yang bertablik di sini disebut dengan seorang mubalik. Kalau perempuan adalah seorang mubalighah, menyampaikan risalah, menyampaikan pesan ilahi, disampaikan kepada mustami atau pendengar. Oke, selanjutnya lagi kelompok berapa tadi? 1, menjelaskan tentang apa? Khotbah. Oke, kita lihat di sini. Khotbah dari kata khutbatun yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan. Ya. Kemudian khotbah ya yang disyariatkan secara Islam di sini adalah khotbah Jumat, khotbah Idul Fitri, khotbah Idul Adha, ya, dan khotbah pada saat sholat gerhana, ya. Kemudian khotbah pada saat gerhana matahari, ya. Kemudian khotbah pada saat minta hujan atau sholat istiqomah, ya. Kemudian khotbah nikah dan khotbah tatkala wukuf di Arafah. Ini ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Khotbah itu waktunya pun juga ditentukan. Nah, khotbah di sini ya salat 2 rakaat apa namanya 2 di hari raya, ada khotbah di hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian sholat istisqa minta hujan, kemudian sholat 2 gerhana yaitu baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Nah, pada saatnya sama intinya ada ketentuan yang harus dilakukan, syarat rukun tertentu itu diadakan. Ya, sama hanya seperti hanya sholat Jumat. Kemudian ketentuan dari khutbah tadi kelompok 3 ya, kaitan dengan syarat-syarat dari seorang khatib. Ya, di sini kita lihat. Oke, ketentuan khutbah Jumat kita lihat. Syarat dari seorang khatib yang pertama adalah memenuhi ajaran Islam. Yang kedua, itu mengetahui syarat rukun dan sunnah-sunnahnya. Jadi harus tahu syarat rukun dan sunnah-sunnah dalam ya menjadi khatib. Kemudian dapat membaca hamdalah, di syarat rukunnya harus terpenuhi semua. Kemudian syahadat, kemudian sholawat, ya, kemudian Al-Quran Karim, kemudian hadis, ya dengan baik dan benar, ya sanggup, kemudian jelas dan mudah dipahami ketika berbicara. Jadi ngomongnya itu enggak boleh bahasanya itu apa? Gerbian gitu ya, harus jelas. Karena sifat kita yang memahamkan orang lain. Kemudian orang yang sudah balik harus sudah balik. Orang yang belum balik masih umatnya belum bisa atau belum menjadi seorang khatib, ya, dan bertakwa kepada Allah SWT. Terakhir, orang yang dipandang terhormat dan dihormati serta disegani, ya, di masyarakat. Nah, ini syarat rukun dari seorang khatib. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, silakan. Orang yang dipandang terhormat, dihormati dan disegani itu maksudnya orang ya pandangnya apa ya? Oke, orang yang dimaksud dengan dihormati, disegani
di masyarakat adalah orang yang alim, orang yang memiliki keilmuan yang tinggi, orang yang paham tentang keilmuan agama. Paham? Yang mana apa? Bisa menjelaskan secara keseluruhan terkait dengan keislaman kita. Paham? Ya, Pak, berarti dia dihormati ya karena ilmunya dia dihormati. Sebani, ya, disegani, ditakuti, ya jadi sama orang banyak seperti itu. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau tidak ada, kita sempurnakan pertemuan kita hari ini ya, dan kita lanjutkan di pertemuan datang dengan pembahasan kita kaitannya dengan dakwah. Dan semoga alhamdulillah. Oke, sekian dari saya. Semoga bisa kita pahami pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.